Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang manajemen rantai nilai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Salsabila Nurita, NIM C34190090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasi, rantai nilai, dan juga produktivitas, serta apa hubungan antara ketiganya. Sebelum kita mengetahui tentang apa hubungan antara ketiganya, kita harus tahu dulu nih masing-masing definisinya. Nah, manajemen operasi itu adalah suatu desain, operasi, dan pengendalian dari proses transformasi yang mengubah sumber daya seperti tenaga kerja dan bahan baku menjadi barang atau jasa dan juga suatu produk yang siap jual. Nah, manajemen operasi sendiri ini itu punya beberapa kepentingan. Yang pertama, ada jasa dan manufaktur, ada penting dalam untuk efektif dan efisien mengelola produktivitas, serta memainkan peran strategis dalam keberhasilan kompetitif organisasi. Nah, untuk yang kedua, itu ada rantai nilai. Nah, rantai nilai itu adalah seluruh rangkaian kegiatan kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap langkah, dimulai dari pengelolaan bahan baku hingga akhirnya produk itu akan terjual ke konsumen. Nah, tujuan dari manajemen rantai nilai ini itu sebenarnya adalah untuk menciptakan strategi rantai nilai yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua anggota rantai yang mampu memenuhi dan melebihi kebutuhan pelanggan serta menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan. Nah, kesuksesan dari manajemen rantai nilai ini itu disusun dari 6 persyaratan. Yang pertama adalah budaya dan perilaku dari organisasi itu sendiri, lalu seperti apa pekerja dari kepemimpinannya. Lah, yang setelah itu ada koordinasi dan kolaborasi, lalu ada investasi dan teknologi serta seperti apa prosesnya. Nah, keenam syarat ini itu saling berkaitan, sehingga apabila satu dari 6 syarat ini terpenuhi dengan baik, maka semuanya akan menunjang kesuksesan dari manajemen rantai ini. Nah, lalu yang terakhir adalah produktivitas. Produktivitas adalah suatu rasio dari output dengan inputnya, di mana output itu adalah produk yang dihasilkan dan inputnya itu berupa sumber daya yang dimiliki. Nah, produktivitas ini disebut juga sebagai total faktor produksi. Nah, produktivitas ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, yaitu memiliki pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Lalu ada upah yang lebih tinggi dan keuntungan tanpa inflasi, serta peningkatan kemampuan kompetitif karena biaya yang lebih rendah. Nah, setelah kita tahu apa hubungan antar ketiganya, jadi hubungan antar ketiganya itu adalah suatu manajemen atau pengendalian atas suatu kegiatan yang terangkum dalam urutan rantai nilai supaya proses tersebut itu mencapai suatu titik yang dinamakan produktivitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu masalah yang dihadapi oleh industri pengolahan ikan adalah masalah daya saing dan masalah pemasukan bahan baku. Jadi daya saing yang tinggi adalah salah satu hal yang sangat diperlukan, bahkan wajib diperlukan oleh setiap industri agar industri tersebut tetap dapat bersaing pada persaingan perdagangan, baik di skala nasional maupun skala internasional. Daya saing yang tinggi ini diperlukan oleh setiap industri agar industri tersebut dapat tetap unggul, dan hal ini juga berlaku pada industri pengolahan ikan. Lalu masalah lain yang harus dihadapi oleh industri pengolahan ikan adalah masalah pasokan bahan baku. Jadi masalah pasokan bahan baku ini membuat setiap industri perikanan, khususnya industri pengolahan ikan, itu hanya dapat mengoperasikan 40% dari total kapasitasnya. Lalu kualitas bahan baku dan waktu pengantaran bahan baku juga sangat berdampak pada penggunaan biaya yang lebih besar pada industri. Salah satu solusi analisis yang dapat dipergunakan untuk memberikan informasi guna membuat keputusan strategis dalam menghadapi persaingan bisnis pada industri pengolahan ikan adalah
dengan analisis rantai nilai atau value chain analysis. Analisis rantai nilai pada industri pengolahan ikan dapat mengurangi atau menghilangkan aktivitas yang tidak menciptakan tambahan nilai atau value added atau produk dan layanan. Industri tersebut selanjutnya bisa menentukan competitive strategi, yaitu dengan cost leadership strategy, differentiation strategy, atau focus strategy. Di mana yang pertama, cost leadership strategy yaitu menekankan pada harga jual yang lebih rendah dibandingkan kompetitor untuk menarik konsumen. Yang kedua, differentiation strategy yaitu menekankan pada keunikan produk. Produk tersebut berbeda dibandingkan dengan produk pesaing sehingga konsumen mau berpaling pada produk perusahaan. Yang ketiga, fokus strategi cost berarti memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan sekelompok pelanggan. Dimana kemudian industri pengolahan ikan juga harus dapat menjaga dan memperbaiki hubungan baik dengan pemasok dan menjaga hubungan dengan pelanggan, yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk. Selain itu, perlu dipertimbangkan aplikasi informasi teknologi untuk memaksimalkan nilai produk olahan ikan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya masalah yang dihadapi oleh industri pengolahan ikan adalah masalah daya saing dan pemasokan bahan baku. Untuk itu, perlu diadakannya analisis rantai nilai agar dapat mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai dalam industri pengolahan ikan. Hal ini dapat menyebabkan industri pengolahan ikan dapat menjadi lebih kompetitif dan maju di pasar perdagangan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.